Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widya sudah menyempatkan waktu dan memberikan waktu kepada saya untuk wawancara kepala sekolah terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Ya, Pak Widya selaku kepala sekolah saya di SMK Negeri 43 Jakarta. Ada beberapa hal Pak tentang keputusan dilema etika atau rujukan moral materi modul 3.1 yang akan saya ingin wawancara dengan Bapak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral? Biasanya ada hubungannya antara konflik orang-orang yang terlibat dengan aturan-aturan tertentu. Tentu saja di sini ada banyak pertimbangan di sini. Sementara antara yang berkonflik itu mengandung kebenaran satu sama lain. Hanya saja sudut pandangnya saja yang berbeda dan mungkin ya saling mempertahankan apa itu yang mereka pendapati kan seperti itu sih. Oke, jadi memang dilema etika ini ketika dua mau kebijakan yang sama-sama benar gitu ya, itu dilema sekali dalam memutuskan apa ya. Nah, yang dari kasus tadi yang Bapak sebutkan lagi, bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang benar tadi itu, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya itu, karena dua-duanya tadi Bapak bilang sama-sama benar gitu, mengambil keputusannya seperti apa itu Pak? Pertama kita mendengarkan dulu Pak, kita dengarkan dari kedua belah pihak. Setelah kita dengarkan, kita pahami, kita pahami di sudut pandang kedua belah pihak. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita pertimbangkan juga dampak-dampak. Sehingga keputusan yang kita ambil itu cukup bijaksana dan yang kita ambil yang terbaik buat mereka. Tentunya kita diskusikan dulu dengan rekan-rekan jemaah. Ya seperti itu. Jadi keputusannya bagaimana kita ambil, bagaimana yang terbaik semua lah yang terbaik ya. Yang selanjutnya Pak, yang tadi itu langkah-langkah atau prosedurnya Bapak itu seperti apa Pak untuk ya kita kumpulkan informasi dulu, kita ketahui dulu. Ya. Setelah kita ketahui, kita identifikasi, artinya kita pahami. Setelah kita pahami, nah itu dia. Kita pertimbangkan tentang dampaknya tadi. Ya, sebelum ambil keputusan kita diskusikan dulu. Ya, kita analisa dulu. Kalau seandainya keputusan A, B, C kan ada di situ dampaknya, kita ambil yang terbaik. Nah setelah itu baru kita laksanakan, kita buat rencana, kita laksanakan. Jadi kita dengan rekan-rekan kita membuat verifikasi manajemen ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa aja nih selama ini kira-kira Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan tadi Pak? Kira-kira yang efektifnya mengambil keputusan itu harus seperti apa? Yang jelas sih biar efektif itu semua pihak itu harus mendapatkan penjelasan. Dan keputusan ini nggak ada yang kita simpan, semua orang tahu, ada transparan di situ. Jadi ya ada prosedurnya sehingga tahapannya mereka saling memahami apa yang kita ambil sebagai keputusan itu.
Ya, itu yang saya laksanakan selama ini. Jadi kebersamaan ya Pak. Iya, jadi transparansi. dia tahu nggak ada, oh ternyata seperti ini, Iya. seperti ini. Yang jelas sih nggak semua orang terpuaskan. Iya. Nggak semua orang terpuaskan. Ya memang pasti ya. Ada yang miss lah gitu ya. Sebenarnya nggak miss, nanti dia akan memahami, oh begini. Oh iya. Pada akhirnya gitu ya. Karena kan semua mengadop secara kolektif dalam menyelesaikan masalah itu. Iya. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya nih Pak, dalam pengambilan keputusan tadi pastikan ada tantangan nih untuk pengambilan keputusan. Kira-kira yang selama ini ada di Lima Etika, tantangan Bapak untuk mengambil keputusan itu apa? Nggak ada tantangan sih, yang penting dalam mengambil keputusan itu semua mengetahui dan tahu arahnya, oh ternyata seperti ini. Jadi pengambilan keputusan ini nggak secara pribadi tapi kolektif Ya. saling memahami, Transparansi semua ya. iya. Jadi nggak ada masalah di belakangnya, nggak ada Ya. lagi yang penyelesaiannya satu, Keputusan untuk semua ya Pak? semua. Oke Pak, yang selanjutnya ini Pak, untuk pengambilan keputusan ini Bapak ada sebuah jadwal atau ketika ada di Lima Etika Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal atau ruang tertentu untuk pengambilan keputusan itu Pak? Biasanya sih satu persatu kita ambil yang terlibat, kan kita ingin mengetahui Secara ruang itu Pak? ya, ruang khusus kita ketahui. Setelah kita ketahui, pahami satu sama lain, ya memang butuh ruang juga seperti itu. Dan satu sama lain juga kita berikan alternatifnya. Ya. Kalau keputusan ini seperti ini, kalau ini seperti ini, Ya. jadi jelas itu. Setelah kita tahu, pahami, baru kita Ya. bisa ngambil keputusan. Tapi keputusannya juga harus kita diskusikan dampak-dampaknya. Ya. Yang berdilema itu pun juga tahu dampak-dampaknya Ya. setelah keputusan yang diambil. Kalau keputusan yang misalkan si A gitu kan, dampaknya begini, dampaknya begini, kita cari solusi yang terbaik yang dampaknya dampak negatifnya terkecil, tapi memberikan dampak yang positif kepada semuanya. Iya, itu yang betul, Pak. terbesar. Iya. Seperti itu aja sih, Iya. nggak ada dilema sebenarnya. Iya. Ya. Oke, yang selanjutnya Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan Pak? Ada faktor-faktornya banyak yang mempermudah. Nah, kesulitan kita di sekolah, Iya. padu, manajemen padu, dan punya satu tujuan. Ya, visi Sama. kita itu, Yang visi sama ya, kita Pak? itu tujuan yang sama. Ya, karena mereka sudah memahami, dan hebatnya lagi toleransinya pada tinggi gitu ya. Buat satu sama lain, dan kesatuan visinya juga udah sama, sehingga ngambil keputusannya itu kita sebenarnya mudah. Dengan tim kita mudah ya Pak? Iya, kebersamaan itu. Iya. Karena kan bukan kerjaan saya doang, itu kan kerjaan bareng-bareng. Iya, Bang. Kerjaan satu sekolah kan. Untuk semua ya Pak? Untuk semua. Baik ya. Baik Pak, terima kasih. Yang terakhir nih Pak, kira-kira yang telah Bapak sampaikan ini tentang keputusan di Lima Etika ini, kira-kira pembelajaran apa ini yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Itu dia, buat kita dalam mengambil keputusan itu harus bijak, karena kalau seandainya tidak bijak berdampak kepada yang lain, ya intinya kalau seandainya berat sebelah akan menimbulkan perasaan yang gak enak satu sama lain, sehingga menimbulkan kerenggangan atau keretakan kita satu sama lain. Apalagi kalau seandainya kita
nggak secara terbuka. Iya. Jadi sehingga menimbulkan kecurigaan, kok begini, kok begitu. Tapi kalau kita transparan, enggak, mereka akan saling mengerti. Itu aja sih. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak dari saya sebagai CGP Angkatan 10 untuk bisa mewawancari Bapak. Banyak hal yang saya dapatkan dari Bapak tentang pengalaman-pengalaman yang berharga yang Bapak tularkan kepada saya tentang keputusan etika ini, sehingga nanti mungkin pada saatnya nanti kita sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga bisa meniru Bapak gitu. Untuk mengambil keputusan tadi disampaikan harus transparan, kebersamaan dengan tim dan sebagainya itu Pak, sehingga keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama. Ya, terima kasih Pak Widya atas waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Fitri selaku Kepala Sekolah SMK Alpala yang telah menerima saya datang ke sekolah ini untuk tugas CGP saya Bu di Angkatan 10 ini untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ada sebuah dilema etika dan rujukan moral? Ini Pak, kalau sekolah saya di SMP Alpala itu biasanya mencatat kedisiplinan siswa Pak. Siswa terkait datangnya terlambat sekolah diakibatkan karena kesiangan. Itu aja Pak, selama ini kedisiplinan siswa. Siswa ya, oke. Nah, dari kasus yang seperti itu, Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada sebuah kepentingan yang sama, benar, gitu ya, sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Bu? Saya Pak mengidentifikasi masalah itu, siswa itu ditanyakan terlebih dahulu Pak penyebabnya apa, sehingga siswa itu datang terlambat ke sekolah. Ya. Itu sih Pak. Jadi ditanyain dulu ya. Tanyakan dulu kenapa nih terlambat, kenapa terlambat, apa dibantu orang tuanya di rumah, atau memang tidur terlalu larut malam, seperti itu Pak. Oke, kira-kira dari kasus yang seperti itu, pada siswa yang seperti itu, tentunya Bu Fitri memiliki sebuah prosedur atau langkah-langkah yang selama ini Bu lakukan, itu seperti apa Bu? Saya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi anak tersebut. Yang pertama, kita mencari tahu dulu nih Pak, masalahnya apa atau penyebabnya apa anak itu datang terlambat. Yang kedua, itu latar belakangnya dari keluarga. Apa keluarganya mungkin orang tuanya kerja atau keluarganya di rumah nggak ada orang, ya sehingga anak itu terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, biasanya itu lingkungan rumahnya Pak. Biasanya mungkin dari teman mainnya atau teman sekolahnya ada yang tidak bersekolah, sehingga dia mungkin nongkrong dulu nih sebentar, nanti baru datang ke sekolah, sehingga siswa itu datang terlambat ke sekolah. Terus yang keempat, mungkin mengumpulkan informasi dulu Pak dari sumber-sumber, baik dari teman sekolahnya, dari guru BK atau walasnya, kenapa sih anak ini sampai terlambat datang ke sekolah. Yang kelima yaitu konsultasi Pak dengan tim sekolah. Jadi dari walas, guru BK, rekan-rekan guru, juga teman-teman siswa tersebut dikumpulkan. Kita mencari informasi bagaimana anak ini, mencari tahu anak ini kenapa sampai datang terlambat ke sekolah. Mungkin itu aja Pak. Oke, berarti memang langkah-langkahnya sudah banyak Ibu Fitri ini ya. Dari mulai tadi mengidentifikasi dari kenapa dia terlambat dan segala macam, sampai dengan
berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sini untuk mengambil keputusannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, dari hal itu kira-kira nih hal apa aja nih yang selama ini Ibu Fitri anggap sangat efektif nih untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika tadi? Saya mengambil keputusan ini Pak, pertama-tama itu melalui pendekatan terlebih dahulu Pak pada siswa. Itu kan yang pertama itu melalui pendekatan pada siswa ke keluarganya, kemudian yang kedua dari rekan-rekan guru, masukan-masukan yang kita ambil dari informasi dari rekan-rekan guru, kita kumpulkan, kemudian baru kita tanyakan kepada siswa tersebut. Jadi ada proses itu ya, itu efektif ya. Iya. Efektif itu pendekatan dengan siswa supaya informasinya bisa kita tahu gitu. Kemudian tadi ke rekan-rekan guru, wali kelas, sehingga ada keputusan yang baik gitu ya. Baik Ibu, selanjutnya nih Ibu, ketika ada kasus yang tadi itu, Ibu ada nggak misalkan membuat sebuah jadwal untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki jadwal ya? Ada bentuk prosedural apa seperti apa nih yang Ibu jalankan? Apakah ada jadwalnya? Apakah langsung gitu ya? Pada tempat itu langsung memberikan keputusan atau ada jadwal tertentu gitu? Kalau saya mengatasi suatu masalah itu Pak, tergantung persoalan masalahnya. Ketika masalah itu, kalau kasus itu tersebut bisa diatasi secara langsung, kita tidak perlu menjadwalkan Pak, langsung menyelesaikannya saat itu juga. Tapi ketika kita ada sesuatu yang dijadwalkan, mungkin kayak pertemuan orang tua, baru kita mungkin mengambil surat panggilan untuk siswa tersebut, baru kita jadwalkan. Dia tergantung titik, kasus atau permasalahan yang dihadapi peserta didik kita. Oh gitu. Jadi memang tergantung kasusnya juga ya. Ada yang bisa langsung diselesaikan, ada yang mungkin perlu pemanggilan orang tua, pasti ada jadwalnya. Iya. Baik, Ibu yang selanjutnya nih Ibu, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Pasti ada Pak. Ya. Biasanya saya minta bantu masukan dari rekan-rekan guru juga, dari yayasan juga, Ya. dari teman-teman sekolah lain juga, untuk apa sih namanya tuh, yang memiliki pengalaman dalam mengatasi kasus tersebut Pak. Jadi kita berbagi sharing aja bersama. Ketika teman-teman kita ada yang memiliki pengalaman yang lebih tahu soal kasus tersebut, kita minta sharing bareng. Seperti itu Pak. Jadi tetapkan mereka untuk membantu dalam menentukan tindakan-tindakan supaya saya tidak salah untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, baik Bu Fitri. Jadi saya konfirmasi bahwa pengambilan keputusan ini banyak faktornya ya, banyak faktor pendukung sehingga Ibu bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak dan tepat ya, melibatkan banyak pihak gitu ya. Iya Pak. Pertanyaan terakhir Ibu, dari hal yang disampaikan tadi poin 1 sampai 7 yang saya sudah tanyakan, kira-kira dalam pengambilan keputusan ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan keputusan dari dilema etika ini? Yang saya dapat pelajaran, saya petik dari pengalaman saya tuh Pak. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu sikap atau tindakan, kita tidak boleh untuk melakukan secara sendiri, tapi harus melalui masukan-masukan juga dari guru-guru lain, seperti itu. Terus juga ketika kita mengambil keputusan itu harus ada komunikasi yang terbuka, sehingga dengan komunikasi yang terbuka semua jadi lebih jelas, dan saya juga mengambil keputusan itu jadinya tepat dengan sasarannya, seperti itu Pak. Oke, jadi berbagai pengalaman Ibu. Dan saya juga terima kasih banyak Ibu Fitri sudah menerima saya untuk wawancara ini.
saya banyak ilmu nih dari Ibu Fitri dengan pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan sangat berguna juga bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.